warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Jana Lailatul Fitria. Saya saat ini ingin mempresentasikan tentang buzzer, lingkungan buzzer dalam lingkup politik. Jadi, saya menulis sesuatu yang judulnya adalah pengaruh strategi buzzer dalam amplifikasi pesan kepada publik pada lingkungan demokrasi politik. Buzzer sendiri itu muncul ketika fenomena penggunaan internet atau media sosial atau teknologi yang semakin canggih, maka muncul komunikator-komunikator handal yang berkecimpung di media sosial. Contohnya influencer dan buzzer. Khususnya buzzer itu memiliki peran dalam pemasaran digital. Jadi banyak organisasi dan perusahaan menggunakan jasa buzzer untuk mengenalkan produk atau jasanya atau meningkatkan citra kepada publik. Nah, jadi peran dari buzzer sendiri itu di media sosial untuk memberikan branding atau meningkatkan citra suatu perusahaan, suatu organisasi untuk kepada publik sehingga meningkatkan citra, nama baik atau pamornya. Nah, awalnya yang buzzer itu berkecimpung di dunia pemasaran digital hanya lingkup organisasi atau perusahaan, tapi saat ini buzzer mulai masuk di ranah politik. Tidak ada yang tahu pasti kapan tepatnya buzzer mulai beraksi, tapi ada yang mengatakan 2007, 2004, 2009, ada yang 2019, tapi saat ini saya menjelaskan fenomena ini lebih banyak di 2019. Jadi buzzer sendiri itu mulai masuk di politik, mulai membahas tentang politik lewat media sosial. Cara kerja buzzer itu ada yang mengenalkan atau mempromosikan seorang tokoh atau golongan politik. Sebenarnya buzzer ini ada dua, buzzer untuk yang bertindak sendirian, ada yang berkelompok. Nah, kalau yang sendirian dia memposting sesuatu dengan idenya sendiri, tapi kalau yang berkelompok mereka akan saut menyaut atau saling berbagi atau saling share, sehingga konten yang di-upload semakin cepat untuk viral atau trending. Nah, untuk di lingkup politik memang buzzer itu ada dua jenis, ada yang buzzer relawan dan buzzer profesional. Kalau yang buzzer relawan ini adalah buzzer yang bertindak karena memiliki kesamaan ideologi atau persetujuan dengan tokoh politik ini. Nah, sedangkan untuk yang buzzer profesional, mereka sengaja diajak atau dibentuk oleh elit-elit politik untuk mengenalkan citra tokoh politik atau golongan politiknya. Jadi yang profesional ini sengaja untuk direkrut. Memang ada yang tokoh-tokoh atau bidangnya yang berhubungan dengan media sosial untuk mengenalkan seperti apa tokoh ini, citranya seperti apa. Sebenarnya cara kerjanya buzzer itu ada yang saya lihat ada 5 cara kerjanya, itu dengan membuat ulasan atau narasi. Jadi ada buzzer yang khusus menulis berita atau menulis narasi di blog atau di media sosial. Yang kedua itu buzzer yang membuat tagar atau hashtag. Jadi dia mengajak yang menggunakan media sosial dengan tagnya atau hashtag. Jadi semakin sering orang merepost tag atau melakukan tagarnya itu semakin banyak, berarti semakin trending. Yang ketiga adalah melakukan perbincangan online atau komen-komen di media sosial. Jadi kalau misalnya ada postingan yang menyangkut tokoh politik ini, akan ada akun-akun buzzer yang menimpali, baik membantah atau menambah-nambahi. Yang keempat adalah membuat meme atau gambar-gambar. Jadi untuk yang meme atau gambar ini banyak buzzer yang membuat meme atau gambar-gambar yang menyangkut tokoh politik ini atau kinerja politik ini, apa yang telah dilakukan, sehingga kan kalau masyarakat lebih tertarik dengan gambarnya. Yang kelima, yang terakhir, saat ini buzzer mulai masuk di ranah YouTube. Jadi mereka menggunakan konten video, membuat video membahas tokoh politik atau golongan politik ini di videonya.
Nah, buzzer dalam politik itu sendiri mulai bergerak aktif. Nah, terkadang tidak hanya mengenalkan atau tidak hanya meningkatkan citra tokoh politik, tapi justru juga ada buzzer-buzzer yang menggunakan cara yang negatif dengan menjatuhkan lawan politiknya, seperti menyebarkan berita hoax, berita palsu, ujaran kebencian, dan melakukan kampanye-kampanye hitam untuk menjatuhkan lawannya. Jadi tidak hanya menaikkan citra atau pamor tokoh yang diandalkan, tapi juga menjatuhkan pihak lain. Nah, inilah yang menyebabkan pengaruh buzzer ternyata berpengaruh pada kemunduran demokrasi politik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di Menko Polhukam mengatakan terdapat 3 faktor yang menunjukkan demokrasi politik. Yang pertama, itu penguatan dari bentuk sentimen moralitas yang ada pada dinamika hubungan elit oligarki dan kaum konservatif. Yang kedua, negara yang mengarah pada bentuk idiom hipernasionalistis dan karakteristik yang berlakunya pembenaran terhadap pelanggaran-pelanggaran sipil. Yang ketiga, semakin rendahnya intervensi atau kontrol dalam membentuk mengorganisir gerakan sipil atau gerakan sosial di Indonesia. Nah, terutama yang di poin ketiga itu memang rendahnya intervensi atau kontrol yang dilakukan untuk mengontrol gerakan sipil. Nah, yang seperti yang dilakukan oleh buzzer. Terkadang buzzer-buzzer ini melakukan atau menyebarkan atau mempublish berita-berita ujaran kebencian, berita palsu, dan kampanye hitam. Nah, tidak banyak yang tidak banyak yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwajib karena belum adanya regulasi yang tepat untuk hal ini. Nah, makanya kenapa dapat dikatakan kemunduran, yaitu karena banyak gerakan-gerakan sipil terutama di media sosial, yaitu buzzer, yang menjatuhkan atau melakukan kampanye-kampanye hitam. Sedangkan di aturan UU nomor 7 tahun 2017 sendiri, KPU membuat regulasi karena setiap aktivitas pemilu harus sesuai dengan kampanye yang bersih. Tidak ada kampanye hitam, ujaran kebencian, ataupun penyebaran berita palsu. Nah, makanya urgensi kebutuhan regulasi sangat penting, apalagi di media sosial seperti ini. Baiknya pemerintah mulai menerapkan, tidak hanya ada UU ITE untuk menangani ini, tidak hanya ada UU terkait tugas-tugas KPU saat adanya pemilu atau kampanye, tapi ada regulasi yang lebih tepat atau tindakan yang lebih tepat untuk menangani buzzer ini. Karena buzzer penyampaian yang atau pengekspresian yang dilakukan buzzer menimbulkan propaganda negatif, bukan demokrasi ke arah positif tapi ke arah negatif. Nah, ini yang dikatakan demokrasi mengalami kemunduran. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau jelasin atau ngasih contoh seperti apa sih buzzer yang menulis ulasan buruk, atau buzzer yang menggunakan hashtag tagar, atau menggunakan video, atau menggunakan meme atau gambar, atau menggunakan komen-komen. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih contohnya untuk komen di bawah, atau boleh di DM. Jadi kita tahu, oh ini loh contohnya yang YouTube menimbulkan propaganda, ini loh yang digunakan buzzer untuk menggunakan propaganda. Terima kasih teman-teman. Next, semakin banyak, mudah-mudahan teman-teman juga bisa ngasih contoh-contohnya di bawah dan di komen. Dan teman-teman, selamat membaca, selamat mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.